John Eko, gimana Bang sebagai lawyer, advokat, praktisi hukum ini menanggapi RUU KUHP yang sudah disahkan oleh anggota DPR? Apa sih yang dimaksud sebelum kita masuk ke efeknya nih? Apa sih RUU KUHP itu kalau boleh tahu Bang? Jadi gini, kalau rancangan undang-undangnya, yang sudah undang-undangnya, undang-undang hukum acara pidana itu kalau dari sisi hukum itu adalah formil dan itu yang menentukan tuh. Contoh dalam kasus-kasus pidana baik pidana apapun itulah yang menentukan formilnya. Jadi kalau formilnya itu bisa menciptakan kepastian hukum, asas keadilan dan segala macam yang baik dan penegakan hukum dan penegakan hukum ada di situ. Jadi tidak boleh kalau undang-undang boleh mungkin buat ada hal-hal kekurangan yang perlu diuji, tapi hukum acara pidana kalau sudah diciptakan seperti itu ya kalau itu pasti orang akan menyelesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tapi apapun yang sudah disahkan itu mau dan tidak mau kan diterima oleh masyarakat Indonesia nih. Apakah nanti presiden menarik atau dituangkan dalam lembaran negara kan kita belum tahu, karena apapun itu yang mengusulkan pun juga yang mengesahkan juga pemerintah nantinya, ya toh. Nah ini kita tunggu aja, karena bagi saya secara pribadi kan banyak hal yang sebenarnya tidak menciptakan asas kepastian hukum, itu aja. Bang, sebagai orang hukum sendiri, abang ini setuju dengan RUU KUHP? Jadi kalau tanya setuju atau setuju ya, secara kemanusiaan saya tidak setuju. Walaupun ada lebih dari 10 ya kewenangan pengacara di dalam, tapi buat apa suatu kewenangan pengacara tapi hak dan kepastian hukum kepada masyarakat itu tidak ada. Contoh gini, ada langkah-langkah restorasi justice, ya kan? Iya. Tapi dalam suatu RJ itu harus ada pembayaran, iya kan? Ada pembayaran. Kalau mau restorasi justice ada pembayaran dengan nominal sekian. Ya suatu hari kalau orang susah yang tidak bisa dapat, jangan banyak 50 juta terlalu besar ya, tidak bisa dapat 5 juta, bagaimana dia mau menyelesaikan suatu restorasi justice untuk menghentikan kasus itu? Jadi tidak menciptakan asas kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat gitu. Bang, banyak isinya kan poin-poinnya seperti polisi, aparat berhak menangkap tanpa surat tugas, terus adanya penyadapan itu dilegalkan lah. Ini menyudutkan warga sipil apa gimana Bang? Jadi gini, kalau Bapak bicara tentang penangkapan ya, kalau hukum acara pidana yang lama kan minimal 2 alat bukti. Iya. Yang baru ini kan dalam proses penyelidikan pun bisa ditahan. Iya kan? Sekarang bisa. Yang dulu yang jelas saja 2 alat bukti aja orang bisa ditahan dengan sembarangan. Iya kan? Korban kriminalisasi sangat banyak. Apalagi dengan kepastian hukum yang saat ini hilang. Sebagai pemikir hukum, sebagai praktisi hukum, saya rasa bahwa ini negara mau memperbaiki hukum atau mau tambah merusak hukum. Iya kan? Dan ini yang menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat dalam persoalan seperti ini. Nah, itu yang saya sampaikan. Oke, Bang. Dengan disahkannya ini kan banyak kan merugikan masyarakat ya Bang, karena pada akhirnya betul adanya bahwa hukum itu ya semakin tajam ke bawah, Ya. semakin Tumbuh ke atas, ya. kan? Ya. Nah, apa sebagai praktisi hukum, kalau kita mau sebut pada akhirnya ini negara apa sih, tolong hak Ya. apa segala macam Bang, langkah besar abang untuk sebagai praktisi hukum untuk coba mendobrak ini nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi gini, kalau ini kan ada beberapa teman yang sudah kita kontek-kontekan untuk judicial review. Saya bilang negara Indonesia ini sekalipun judicial review uji undang-undang, tapi apakah itu nanti berdampak positif kepada masyarakat atau tidak, ya kan? Malah tetap aja bisa jalan terus, ya kan? Berapa kali undang-undang, contoh kecil aja, berapa kali undang-undang kekuasaan kehakiman itu di judicial review? Bayangin loh, 2004 berpindah ke 2009, ya kan? Ini terakhir mereka rubah, lalu kewenangan DPR bisa memilih hakim agung. Ini kan sama aja pula. Ini muncul besok judicial review, kan kemarin kan pembahasan undang-undang ya undang-undang rancangan undang kepolisian undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang keputusan republik kan tidak jalan tuh, TNI jalan. Jangan sampai ini menjadi bias lalu undang-undangnya diperbaiki. Gitu. Ini yang khawatir tadi ini. Jadi kalau berbicara soal proses penegakan hukum, pilar penegak hukum dalam hal sistem hukum Indonesia diserahkan kepada PJD Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi apabila hal itu berjalan dengan menciptakan asas ya ketidakpastian hukum tadi, mau dibawa kemana rakyat, ya kan? Pasti orang akan bilang begini, ya udah negara Konoha dan stigma Indonesia sebagai negara Konoha sampai hari ini lahir. Kenapa orang udah tidak percaya dong hukum ini, penegak hukumnya udah tidak percaya, gitu. Bang, dengan kemarin dikabulkannya undang-undang fungsi apa? Gitu ya? Apa juga yang undang-undang Polri disahkan bahwa Polri tidak boleh menjadi sipil. Ini kan disahkan ya. Ya. Ini menguntungkan masyarakat pasti ya, Pak. Apa ini adalah dendam mereka? Jadi gini, artinya terkait dengan uji undang-undang yang mana Polri tidak boleh ada di di apa jabatan sipil ya. Saya merasa bahwa hal itu boleh-boleh aja.
Karena gini, contoh ya asal yang penting seperti undang-undang KPK boleh mengizinkan polisi masuk, badan narkotika boleh mengizinkan penyidik masuk, ya kan? Kalau hari ini uji undang-undang udah dikabulkan Mahkamah Konstitusi, ya berapa banyak jenderal ya pasti ditarik, berapa ribu polisi yang terlibat kan di institusi yang tidak diwajibkan itu ditarik, ya toh. Tetapi apakah persoalan ini nanti menciptakan rasa kepastian hukum, itu yang harus kita dudukkan. Karena apapun hari ini hukum acara pidana itu formil untuk menentukan suatu proses penegakan hukum yang baik dan benar, ya toh. Kalau hukum acara otak-atik kayak gini, besok-besok kita mau berdamai gimana? Nanti cari dulu 50 juta bahkan per jam sekian, ya kan? Udah deh, seenaknya orang main lapor-lapor aja. Udah nanti RJ kau bayar, ada kembalikan dia 50 juta. Dari mana orang dapat 50 juta tadi contohnya? Ini menciptakan bias dalam proses penegakan hukum, dan ini asas kepastian hukum makin hilang di negara ini. Itu aja. Jadi yang berlakunya adalah itu hukum rimba ya bang? Ya bisa saja hukum rimba, kan saya bilang gini, negara Indonesia ini lagi tanpa disengaja menciptakan karakter-karakter otoriter sebenarnya. Ya, kenapa? Hukum formilnya udah seperti itu. Makanya kalau hari ini ada LBH, lembaga-lembaga ini yang mengkritik terkait dengan lebih dari 40 pasal, saya dukung. Ya kan, sebagai pemikir hukum saya dukung. Karena gini, dari sisi pribadi sebagai seorang praktisi hukum pengacara, dia diuntungkan karena dia akan mendampingi dan keberatan-keberatan dicatat. Iya toh? Tetapi pada saat dia menjadi seorang pengacara, bertindak sebagai profesi yang mulia, tapi dia merasa bahwa buat apa jadi pengacara tapi masyarakatnya jadi korban. Ya kan? Saya berpikir 3 kali, ini berdiri menjadi penegak hukum atau mau mendukung hukum itu untuk memperlancar kita punya profesi. Jangan jadikan hukum sebagai jual beli bisnis, jangan. Ini kan hukum hari ini kan sudah jadikan bisnis ini, ya kan? Tanpa sadar bahwa kita lagi berbisnis dengan pasal demi pasal di negara Indonesia. Gitu. Ini yang terjadi hari ini. Kamu mau bayar berapa nih untuk berdamai? Ya kan? Kalau pengacara ya udah kau bayar saya jasa sekian. Ya, itu mungkin jadi tradisi sudah menjadi kebiasaan karena profesional. Tapi sekarang mau pasal menjadi bisnis. Ya mau RJ 50 juta. Ya kan? Ini pertanyaan balik kepada asas kepastian hukum akan hilang. Itu yang bagi saya kritik dari itu. Bang, seharusnya Bang, ini kan seperti menegakkan benang bangsa. Ya. Mencari jarum jarum. Ya. Iya. Ini PR yang Betul. sulit Betul. banget. Jadi gini, hukum itu tidak boleh mencari-cari kesalahan. Tapi pasal dan aturan ini cuma membuat hukum untuk mencari kesalahan. Bisa paham toh? Hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan. Tapi dengan sendirinya pasal dengan undang-undang kita KUHP yang baru dan hukum acara ini akan menciptakan orang dicari-cari kesalahannya. Dulu aja yang belum aja penerapan masih bagus saja, ya kan? Sudah cari kesalahan orang. Ya kan? Contoh kasus saja kecil nih, si ibu yang baru divonis. Sekolah tinggi-tinggi, pulang di daerah, menciptakan keuntungan buat negara. Oh ternyata tersangka, ya kan? Kita lagi cari kesalahannya di mana. Kok akuisisi perusahaan yang merugikan negara, malah dia sendiri yang tersangkakan. Pertanyaan, jangan sampai hukum itu mencari-cari kesalahan orang ini, gitu, ya kan? Sehingga berarti begal boleh gugat kita yang dikorbannya ya? Contoh. iya, jadi Contohnya. jadi kan hukum bisa cari kesalahan tadi saya bilang, gitu. Makanya gini, sebenarnya khusus pidana, hukum formil itu menentukan. Ya toh, ini nanti ya contoh gini, ini produk hukum pemikir hukum Indonesia, para profesor doktor dan mereka punya kemampuan hukum. Oh mohon maaf, copy paste dari KUHP yang lama coba dikurangi. Contoh KUHP yang lama, proses penghentian penyelidikan itu ada yang jelas. Yang baru kan saya bingung, nanti pakai dasar apa untuk menghentikan penyelidikan? Iya kan, tambah-tambah aja itu di pasal-pasalnya. Nah ini yang saya bilang, ada 40 lebih. Kalau bagi saya ada 50 lebih sebenarnya pasal. Gitu, yang nanti menjadi suatu hal yang bias, ya kan? Tafsir nanti kalau hakim pasti kan tafsir dari jurisprudensi. Tapi penerapan penegak hukumnya ini kan gimana ya toh? Kita berharap bahwa menciptakan rasa kepastian dengan restorasi justice untuk menghilangkan penghentian, ya toh? Karena apapun itu bagi masyarakat bawah kan udah konflik bisa dihentikan, tapi jangan menciptakan restorasi mesti bayar gitu. RJ jangan bayar, kalau RJ bayar hitung per jam atau per kasus, kali aja kalau setiap orang bermasalah di polisi. RJ dulu nih, ya kan? Berarti menurut abang ada pasal-pasal yang nggak jelas bermasalah, orang bilang ugal-ugalan bang. Nah iya kan saya bilang pasal-pasal ini, aturan ini Ada 50 menurut abang? bagi saya 50. Gitu. Bagi karena saya bilang dari KUHP saja 624 kan ada sekian banyak pasal yang nanti diterapkan dari hukum acara pidana ini. Hukum acara pidana ini yang nanti agak sedikit bingung dalam hal penerapannya. Tapi apapun itu ya kita lihat toh, kalau memang dari teman-teman 40 bagi saya ada 50 pasal. Termasuk kewenangan-kewenangan tadi. Contoh hari ini kan jaksa lagi berperang lawan korupsi. Ya toh, saya ungkip aja nih. Kewenangan jaksa sekalipun diatur dalam pasal lain, di pasal 1 kewenangan penyusunan dakwaan yang cuma pokoknya ketuntutan, ya toh.
Kemudian jaksa, mau dikategori apa itu? Dulu jaksa PPNS, Iya. ya kan? Dulu, sekarang PPNS itu penyidik ya keuangan ini dan lain. Sekarang pertanyaan saya, apakah jaksa masuk penyidik tertentu? Apakah penyidik dari TNI masuk penyidik tertentu? Harus ada jabaran yang jelas supaya ada kepastian hukum kepada masyarakat. Penyidik tertentu ini siapa? Jangan karang bebas di hukum acara formil tadi. Saya bilang mohon maaf, mereka copy paste, mereka rubah tapi mereka kurangi. Susah ini dalam hal ini karena hukum formil loh. Ini beresiko kepada rakyat, tidak menciptakan kepastian hukum gitu. Resiko terburuk apa bang buat rakyat? Resiko terburuk kan pasti masyarakat akan beringas besoknya. Ya kan? Ini kan bom waktu yang tersembunyi pada saat orang emosi nih. Contoh ya, contoh kecil. Kalau kita lihat kecelakaan, dalam kecelakaan itu ada keterlibatan senggol polisi. Apa yang masyarakat komen? Semoga supirnya baik-baik saja, semoga bannya tidak pecah. Ya kan? Harus sesuai prosedur, seakan-akan bahwa mencela polisi yang lagi korban. Gitu. Ini menunjukkan bahwa orang lagi nggak percaya kepolisian. Memang ada polisi banyak baik. Polisi yang baik banyak. 90% polisi baik. Cuma yang sedikit tadi, penegak hukum tadi, bukan oknum, sekelompok. Kalau oknum kan cuma satu orang nih. Iya, sekelompok. Nah, dari 1000 penyidik mungkin ada 10 yang kotor. Dari 1000 lalu lintas ada 10 yang kotor. Jangan kita stigma semua. Karena apapun itu, harapan saya ke depan itu sebenarnya ada lembaga independen. Karena hukum formil udah berbahaya nih. Lembaga independen itu harus ada supaya mungkin fungsi proses penerapan hukumnya jalan atau tidak. Ya fungsi pengawasan, penyelidikan, penindakan terhadap jangan saja polisi, jaksa, BIN, kepolisian, lembaga-lembaga lain harus ada lembaga itu supaya menjadi kekhawatiran kepada lembaga-lembaga yang menjalankan undang-undang. Kalau tidak, selama negara Indonesia tidak menciptakan lembaga-lembaga independen, fungsi pengawasan, penyelidikan, sampai kapanpun satu ancam yang lain. Hari ini aja bukti nih, hari ini. Ya kan? KPK mau pergi periksa jaksa. Polisi, ya, warning buat jaksa. Kan mau dibawa kemana sih sama penegak hukum, bukan fokus kasus-kasus besar. Kok saling ancam. Jangan sampai cicak versus buaya lahir lagi. Apalagi dia hukum formil kita udah amburadul kayak gini. Itu aja. Oke. Bang, terakhir mungkin bang, Ya. saya RUU ini kan sudah disahkan bang ya. Artinya abang mewakili masyarakat. Harus seperti apa bang masyarakat bertindak menyikapinya bang? Jadi kalau saya bagi saya ya buat masyarakat Indonesia, apapun itu serahkan buat pemikir-pemikir, pengambil kebijakan ya toh. Kalau memang hukum sudah ditempatkan seperti ini, bisa aja ada pembenahan. Mungkin ada lembaga-lembaga baru yang tugas mengawasi sistem hukum di Indonesia, mengawasi lembaga-lembaga ya toh. Dan kita percaya bahwa pemerintah ini sebenarnya sudah baik. Ya kan? Nah, cuma ke depan saran saya tolonglah pilih DPR itu yang berkualitas. Gitu aja rahasianya buat masyarakat Indonesia. Jangan pilih DPR asal kasih uang. Ini terakhir bapak-bapak disusahkan ke depan. Itu aja dari saya. Oke, thank you. Bounce.